Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu, bertatap muka di channel YouTube Fakih Syarif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri kami dan siapa saja yang mendengarkan dan kemudian mengamalkannya. Hari ini yang berbahagia, yakinlah bahwa Allah itulah penjamin rezeki kita. Sobat yang berbahagia, yang paling berbahaya di antara hal-hal tersembunyi itu adalah ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak yakin terhadap rezekinya itu berarti tidak yakin terhadap Allah sebagai zat pemberi rezeki. Sungguh dunia ini terlalu hina untuk dicemaskan. Demikian penjelasan Ibnu Athaillah. Sobat yang berbahagia, jika kita orang yang cermat, kita pasti mencemaskan masalah yang lebih besar, yaitu masalah akhirat. Maka sungguh bodoh orang yang mengabaikan masalah besar, malah dia mencemaskan masalah kecil. Karena itulah, kerjakanlah semua perintah Allah, agar apa yang menjadi kewajibannya kepadamu terlaksana. Kalau serangga saja, tokek, cacing saja, itu diberi rezeki oleh Allah, akankah kita dilupakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Sobat yang berbahagia, manusia yang mencemaskan masalah rezekinya, sejatinya dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai seorang berkata kepadamu, besok engkau tidak usah bekerja, aku akan memberimu 10 juta. Niscaya engkau percaya dan mematuhi perintahnya, padahal sesungguhnya dia adalah makhluk kafir, makhluk fakir, maksud saya, yang tidak bisa memberimu manfaat ataupun mendorong. Lalu mengapa engkau tidak juga merasa tenang dengan jaminan rezeki seumur hidup yang dijanjikan Allah Sang Maha Kaya lagi Maha Mulia? Allah memberikan jaminan itu, Beliau sampaikan dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata. Yang dimaksud dengan binatang melata di sini adalah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitabnya yang nyata, Lauhul Mahfuz. Sobat yang berbahagia, salah satu ciri kelalaian dan pandangan hidup yang sempit adalah mencemaskan sesuatu yang belum pasti, mengkhawatirkan kemiskinan yang belum terjadi. Di sisi lain, engkau justru tidak pernah cemas dengan sesuatu yang pasti terjadi. Apa itu? Mati. Engkau malah bertanya-tanya bagaimana harga-harga kebutuhan pokok besok, bagaimana stok pangan cukup sampai akhir bulan. Padahal kasih dan karunia Allah itu bisa datang dari arah yang tak terduga, yang tidak kita ketahui. Sobat yang berbahagia,
Ketaatan yang paling disukai Allah adalah meyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, datangilah rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Al-Baqarah ayat 2, 189. Ketahuilah bahwa pintu rezeki itu terletak pada ketaatan terhadap Sang Pemberi rezeki. Bagaimana mungkin rezekinya diminta tetapi disertai dengan maksiat? Bagaimana mungkin karunia-Nya dimohon tetapi dengan cara menentangnya? Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya karunia yang ada di sisi Allah tidak mungkin diperoleh dengan membuatnya murka. Artinya apa? Rezeki Allah hanya bisa diminta dengan ridho dan taat kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang dijanjikan di dalam Quran, surat At-Tolak, ayat 2, ayat 3. Mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sobat yang berbahagia, keberadaan seorang hamba bersama Allah di dunia ini, itu ibarat anak kecil bersama ibunya. Sang ibu tidak mungkin membiarkan anaknya telantar. Maka dia akan mengurus, dia akan mengasuh anaknya dengan baik. Demikian juga kebersamaan orang beriman dengan Allah. Allah akan menjamin rezekinya. Allah akan memberinya kenikmatan serta melindunginya dari beragam petaka. Sobat yang berbahagia, ketahuilah bahwa harta tidak mutlak tercela. Tidak semua orang yang giat mengumpulkan harta itu tercela dan mendapatkan murka. Yang tercela adalah kalau dia disibukkan oleh harta sehingga dia lupa agama, dia lupa Allah, lupa akhirat, lupa ibadah. Kalau dia menjadi budak harta dan hamba dunia, itulah yang tercela. Sobat yang berbahagia, mengelola harta di dalam pandangan Islam, mengelola harta adalah untuk kepentingan akhirat. Harta dikumpulkan demi dijadikan sarana untuk menggapai akhirat, dipergunakan untuk kepentingan dakwah, ibadah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan pemiliknya tidak sibuk memperkaya diri dan hubud dunia, tidak mementingkan harta, membantu orang miskin serta memudahkan orang yang kesusahan. Inilah Islam mengajarkan semacam itu. Sobat yang berbahagia, pengumpul harta terpuji, yakni mengumpulkan harta dengan tujuan bisa makan dari hasil yang halal dan baik, bisa berinfak kepada fakir miskin, bisa menyambung tali silaturahim, bisa menjaga diri untuk tidak mengemis, bisa menjaga kehormatan. Sobat yang berbahagia, di penghujung kuliah singkat ini, sadarilah bahwa nilai kita ditentukan oleh kesibukan kita. Apabila engkau sibuk memperhatikan dunia, berarti engkau tidak punya nilai, karena dunia seperti bangkai yang tak bernilai. Tetapi jika engkau memperhatikan akhirat, berarti engkau tergolong orang yang bahagia dan bagus perhatiannya. Demikian penjelasan Ibnu Athaillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.